Electricity 4.0 itu adalah satu konsep gitu Pak. Ya, konsep yang menggabungkan antara electricity dan digitalisasi. Jadi sekarang kita sudah punya itu semua teknologi yang memadukan electricity dan digitalisasi. Artinya kita sudah bisa memonitor gitu ya dan mengkontrol electricity yang kita pakai mulai dari rumah. Hai, saya perlu ngebahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan, yaitu masalah energi. Orang mengatakan ini salah satu megatrend ke depan ya. Energi itu sesuatu yang memang harus kita pikirin, nggak bisa main-main, ya. Manusia nggak bisa hidup deh tanpa energi. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini saya mengundang orang yang saya pikir tepat sekali membahas tentang masalah energi, terutama di Indonesia dan di dunia. Sudah hadir bersama saya Pak Martin Setiawan. Beliau adalah Industry Vice President dari Schneider Electric. Selamat datang, Pak. Terima kasih Pak Helmi. Ya, jangan tegang-tegang. Anda insinyur ya? Ya. Trisakti. Trisakti. Memang kalau insinyur tuh ngomongnya kaku gitu ya, Pak. Senyumnya susah atau enggak? Enggak juga sih. perasaan Pak Martin. Pak Martin betul ya, energi itu betapa pentingnya untuk manusia. Manusia nggak bisa hidup tanpa energi ya Pak? Betul Pak. Betul. Ya, terutama misalnya kalau kita sekarang listrik gitu ya. Listrik itu kan nggak kelihatan ya Pak. Kita nggak bisa lihat, nggak bisa sentuh kecuali pada saat kesetrum gitu ya. baru terasa, ada listrik gitu kan. Misalnya kalau Pak Helmi juga baru aware ada listrik atau enggak ada, misalnya pada saat mati lampu. Mati lampu, wow. Ya kan, pada saat kita lagi podcast begini atau mati lagi lampu, nonton, selesai itu. Ya kan, mati lampu. Nah, baru terasa kita bahwa ada sesuatu yang hilang. Dan menentukan hajat hidup banyak orang. Bagaimana listrik itu diperlukan mempengaruhi hidup manusia modern, betul, ya Pak Martin ya? Betul. Ya jadi kalau hanya misalnya kita lagi nonton TV mati lampu atau listrik mati, ya, paling kesel doang lah ya. Paling kesel doang. Tapi problemnya itu kan misalnya kalau kita ambil contoh di rumah sakit, pada saat dokter lagi operasi gitu kan. Lagi tindakan. Ya, lagi tindakan, terus ada kejadian. Itu kan bisa mempengaruhi nyawa seseorang, gitu kan. Langsung impactnya ke nyawa. Ada contoh misalnya, sekarang ini kan kita semua mobile Pak, ya, semua pakai handphone. Artinya kita perlu data center kan. Nah, bayangin kalau misalnya data center kan juga perlu listrik kan. Betul. Kalau misalnya sesuatu terjadi dengan data center Bapak, Bapak lagi mau transaksi misalnya m-banking, ya, urgent situation atau bagaimana, dan itu stuck semuanya. Ya, dan internet semua tahu-tahu putus. Ya, ada satu kejadian belum terlalu lama. Lumpuh. Kita nggak bisa komunikasi. Nggak bisa nelpon orang. Tower lumpuh. Betul. Nah itu kondisi kita sekarang seperti itu kan. Jadi kita sudah tidak bisa hidup lagi tanpa listrik dan tanpa digitalisasi. Contohnya koneksi internet, gitu kan. Sekarang kalau misalnya saya punya anak deh contohnya, anak saya masih masa pra-remaja. Kalau kita mau traveling atau nginep di hotel, yang dia tanya kan bukan ada listrik gak? Atau ada AC gak gitu kan? Tapi ada wifi gak? Ada wifi gak? Kan dia punya aktivitas sendiri ya, main game atau internet atau segala macam. Jadi kondisinya sekarang seperti itu Pak. Jadi kita nggak boleh main-main dengan listrik ya, betul-betul harus di-prepare ya, harus di-manage dengan baik ya, agar kebutuhan manusia akan listrik dan juga digital itu terpelihara atau terencanakan dengan baik ya Pak Martin. Betul. Dan sekarang kalau kita ngomong listrik ataupun energi gitu ya, secara umum gitu secara ya, keseluruhan ya. Energi itu juga merupakan yang paling besar mengenerate emisi Pak.
Emisi karbon. Karena masih menggunakan karbon. Ya, emisi batu karbon, bara yes. ya dan sebagainya. Batu bara, gas. Gas. Jadi energi itu 80% yang mengenerate energi listrik ya. Ya. Yang mengenerate emisi karbon 80% dari energi. Ini isunya lingkungan lagi dong ya. Semuanya jadi koneksi. Koneksi. Semuanya jadi terkoneksi. Mulai dari energi, listrik, digitalisasi dan emisi karbon. Ya. Gitu kan? Ya. Jadi ini yang membuat akhirnya kita harus memikirkan ya upaya-upaya untuk di masa depan mendapatkan energi terutama listrik ya. Ya mungkin yang ramah lingkungan ya Pak ya. Yang terencanakan dengan baik. Betul. Dan didigitalisasi juga mungkin ya. Betul. Betul. Ya. Jadi sekarang itu juga sesuai dengan Bapak bayangin ya, dalam 100 tahun terakhir, dunia itu panasnya itu suhunya naik 1 derajat. Ya. Ini isu global warming. Ya. Hubungannya kan akan ke sana. Oh iya. Ya. 1 derajat Celcius. Padahal sebelum adanya era industrialisasi dan itu untuk menaikkan 5 derajat itu mungkin butuh 10.000 tahun. Ya. Jadi bayangin dalam 100 tahun kita bisa naik 1 derajat Celcius. Makanya sekarang semuanya dengan yang program-program pemerintah gitu kan dan global COP yang Paris Agreement itu ya. Itu kan untuk melimit supaya kenaikan suhu itu 1,5 derajat by 2050. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, akan naik menjadi 3 derajat. Dan itu bahaya untuk dunia. Dan itu sangat bahaya. Permukaan air naik ya Pak ya. Ya. Banyak pulau yang hilang ya. Betul. Itu yang kita lihat. Saya nonton filmnya yang Al Gore ya, An Inconvenience Truth. Itu gila ya. Betul. SS salju-salju abadi di kutub pada berjatuhan membuat permukaan air laut naik ya. Dan terpapar kemungkinan badai, banjir di mana-mana ya. Betul. Jadi impactnya adalah hujan akan semakin deras dan semakin lama. Semakin lama. Dan semakin lama. Curahnya ya. Artinya apa? Artinya bisa banjir. Ya. Ya kan? Dan di satu sisi misalnya panas akan semakin panas. Ya, contohnya di Amerika atau di Australia yang belum lama. Oh iya, kayak di Melbourne itu ya. Sampai orang buka baju semua ya, Pak. Itu kan karena panas, Pak. Kebakaran hutan di mana-mana. Ya. California, Betul. Australia. Wildfire. Ya, wildfire istilahnya. Ya. Itu karena impact dari global warming. Ya. Gitu kan. Nah, mungkin ini global warming ini tidak impactnya itu tidak terasa seperti COVID misalnya. Kalau COVID ini kan langsung seluruh dunia stop. Satu saat langsung stop semuanya. Tapi global warming ini mungkin dirasakannya kan di titik-titik yang berbeda. Iya, iya. Misalnya di California jadi sering kebakaran. Kebakaran hutan. Ya, misalnya di mana misalnya jadi banjir lebih banyak gitu. Jadi titik-titik yang tidak dirasakan secara bersamaan. Iya. Ya. Jadi mungkin kita juga sebagai penghuni bumi ini jadi kurang begitu aware mungkin ya. Yeah. Kalau kita compare dengan COVID misalnya. Yeah. Karena COVID semua berhenti pada saat yang bersamaan. Ya. Kelihatan ya. Yeah. Tahu-tahu dunia itu stop. Padahal impactnya global warming ini lebih bahaya ya, untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi masalah energi itu satu hal yang menurut Bapak kita harus concern banget Pak ya. Kita demi harus kenyamanan kita hidup dan juga anak cucu kita ya. Betul. Kita harus melimit carbon emission yang kita buang ke atas, gitu kan? Nah, salah satunya itu adalah dengan energi efisiensi. Ya. Dan memilih sumber energi yang ramah lingkungan ya. Jadi pertama bisa dilakukan dengan energi efisiensi, kedua dengan transisi energi, gitu kan. Yang ketiga mungkin dengan circular economy. Jadi semuanya di recycle
Oke. gitu ya. Oke. Nah, dari ketiga situ itu bisa kita mulai dengan yang paling sederhana, misalnya di rumah kita masing-masing dengan saving energy. Saving energy. Saving energy. Dengan melakukan smart system itu ya? Ya, misalnya kita bisa menginstall smart home di rumah. Smart home. Ya, misalnya Pak Helmi punya rumah sekarang bayar listrik, misalnya contoh 1 juta Ya. satu bulan. Ya, AC Bapak nyala terus-menerus misalnya, ada orang nggak ada orang gitu kan. Tapi kalau kita install menjadi smart home, Ya. ya pada saat nggak ada orang mungkin AC-nya akan mati, lampunya akan redup. Redup ya. Ya, itu kan akan menghemat pemakaian energi Bapak. Otomatis biaya yang Bapak keluarkan untuk bayar listrik akan menurun. Ya. Taruhlah misalnya 30%. Lumayan kan? Ya kan? Lumayan. Itu satu step yang Bapak bisa lakukan, energi efisiensi. Ya. Yang kedua, transisi energi misalnya. Yang tadinya Bapak full pakai misalnya dari PLN, terus Bapak pasang solar panel. Ya. Jadi solar panel itu mungkin 4-5 jam sehari Bapak bisa pakai free dari matahari. Oke. Ya. Itu bisa save another mungkin 30% average. Gitu. Jadi all in all Bapak bisa saving cukup banyak. Itu yang sekarang di perusahaan Bapak lagi pikirkan betul ya? Untuk membantu masyarakat melakukan saving dan juga save the earth juga ya? Betul. Betul. Bos, yang disebut dengan electricity 4.0 itu apa sih? Electricity 4.0 itu adalah satu konsep gitu Pak. Ya. Konsep yang menggabungkan antara electricity dan digitalisasi. Ya. Kalau kita tarik mundur ke belakang, electricity dimulai dari electricity 1.0. Ya, sebelum keempat ada mulai dari 1. Ini edukasi lah untuk dari penonton. 1 mulai dari sekitar tahun mungkin 1750-an electricity ditemukan. Ya, ini 1.0. Lalu 2.0 itu industrialisasi, mulai dipakai banyak. Ya. Lalu fast forward lagi ke tahun 1950-an 3.0. Ya, mulai ditemukannya solar misalnya silikon untuk automation. Terus untuk solar PV ya mulai tahun 1950-an. Nah, era sekarang 4.0 itu perpaduan antara electricity yang mulai dari 1.0 tadi sama digitalisasi. Di mana itu maksudnya 4.0. 4.0. Dan kita udah masuk di sini. Kita sudah masuk, Pak. Jadi sekarang kita sudah punya itu semua teknologi yang memadukan electricity dan digitalisasi. Artinya kita sudah bisa memonitor gitu ya dan mengkontrol electricity yang kita pakai mulai dari rumah ataupun gedung, ya, rumah sakit, data center, gitu, airport. Wow. Gitu. Ya. Ini disebut dengan otomasi yang berbasis software ya Pak? Semuanya udah ada softwarenya? Semuanya berbasis software. Ya. Jadi perpaduan antara hardware dan software. Gitu. Ya. Kalau dulu kan cuma hardware aja ya? Dulu cuma hardware aja. Sekarang udah ada softwarenya. Betul. Dimana kita bisa mengontrol semuanya ya? Betul. Kita bisa mengontrol dan kita bisa memvisualisasikan. Ya kan? Ya contohnya tadi kalau kita balik ke rumahnya Pak Helmi. Ya kan? Tadinya kan Bapak hanya taunya Bapak bayar listrik 1 juta. Ya. Tapi kalau kita pasang sensor, kita pasang equipment di situ. Nanti Bapak bisa tahu 1 juta itu disebabkan oleh AC saya yang mana misalnya. Ya kan? Atau dari saklar saya yang mana nih yang mengenerate energi. Ada dashboardnya ya? Ada dashboardnya. Ini kalau ngomongin dashboard ini kan digital banget ya. Sesuai banget dengan kemajuan dunia sekarang, it's very digital ya. Betul. Pak Martin ya? Betul. Betul. Pak, ini jadi menarik nih. Jangan-jangan gue kepengen banget tuh. Karena rumah gue itu udah gede banget lah ya. Kadang-kadang AC-nya lupa dimatiin, lampu yang lupa dimatiin ya. Kadang-kadang kita keluar atau terlambat nyalain AC juga, kita masuk masih dalam keadaan panas. Ini semuanya bisa dikontrol dengan otomasi yang based on software itu ya Pak? Bisa.
Bisa. Nah itu dimulai dari contoh sederhana tadi rumah, gitu ya. Mungkin Pak Helmi rumahnya besar, tapi kalau yang rumahnya kecil pun bisa. Ya misalnya di apartemen 2 kamar, 3 kamar, itu juga bisa dikontrol. Jadi sistem atau solusi ini tidak hanya di rumah, tapi sampai ke building, ya kan? office, pabrik, rumah sakit, sekolah, data center, ya. Dan itu sangat membantu sekali bagi misalnya building owner, gitu ya. Mereka bisa operate, maintain, dan bisa mengantisipasi kan Pak. Karena equipmentnya ini misalnya terkoneksi dengan digital. Jadi sebelum terjadinya kegagalan itu sudah bisa diantisipasi. Gitu loh. Ya itu salah satu benefit daripada software gitu ya. Karena semuanya menjadi kelihatan kan. Yang tadi nggak kelihatan semuanya jadi kelihatan. Ya. Itu jadi bukan kayak teman gua, katanya dia bilang punya handphonenya demikian canggih bisa ngidupin AC. Gimana caranya? Ya dia telepon pembantu kata Pak. Sebelum dia pulang. Pak Martin, isu tentang energi bukan hanya tentang saving ya, bukan saja tentang lingkungan, tetapi safety juga menjadi penting karena kita tahu kan ada kebakaran karena arus pendek, selalu yang jadi tuduh itu kan arus pendek. Ini apa benar juga begitu ya Pak Martin ya? Bisa jadi betul Pak, ya terutama misalnya instalasi lama gitu ya, yang tidak dipasang dengan standar yang baik gitu kan. Makanya seringkali kalau kita lihat kebakaran, yang dituduh pertama pasti harus pendek. Walaupun nggak tahu betul apa enggak, tapi kan harus pendek. Makanya instalasinya juga harus diperbaiki gitu ya. Tapi sekarang Pak, kalau misalnya kita di perusahaan kami gitu ya, memang asal mulanya kita fokusnya di barang-barang seperti itu ya, untuk pengaman. Apa itu? Screen? Ya, circuit breaker gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi overload, dia mati sendiri, dia akan jepret, gitu kan. Nah, ataupun terjadinya korslet Pak. Misalnya ada korslet gitu ya, kabelnya digigit tikus misalnya, dia akan jepret, gitu. Ya, jadi selama terjadinya short begitu, menjepret, itu artinya equipmentnya bekerja. Ya. Nah itu simple safety yang paling contoh yang paling sederhana gitu ya. Tapi sekarang kita eranya sudah ke digitalisasi. Jadi yang namanya safety itu sudah kewajiban gitu ya. Kewajiban. Jadi it goes without saying, semua produk-produk kami itu pasti harus memenuhi safety. Ya. Tapi sekarang kita ngomongnya ke digitalisasi. Bagaimana kita mengconnect tadi equipment ini supaya menjadi kelihatan, ya kan? Supaya jadi kelihatan, kita bisa monitor, kita bisa kontrol. Nah kalau Pak Helmi misalnya punya rumah banyak misalnya, atau punya office banyak, Bapak bisa monitor antara different offices, misalnya sama-sama 10 lantai, ya mirip-mirip settingnya. Bapak bisa compare. Oh yang ini kok lebih tinggi, bagus gitu kan, efisien. Kok yang ini kok lebih boros misalnya. Nah, itu akan kelihatan semua. Dan untuk building owner itu kan sangat bermanfaat. Untuk saving ya. Untuk saving. Ya jadi kita isu kebakaran itu juga isu yang juga harus kita perhatikan karena kemungkinan kerugiannya besar sekali ya Pak Martin ya. Besar ya. Jadi ngontrolnya gimana Pak untuk supaya mengurangi kemungkinan kebakaran atau meningkatkan safety? Yang tadi, fungsi-fungsi dari alat-alat tadi. Betul. Nah, kalau kita ke arah digitalisasi, alat-alat peralatan tadi itu kan kita bisa connect semua Pak. Ya. Jadi operator di gedung itu ataupun di airport itu bisa, seperti saya bilang tadi, dia bisa, pertama kalau terjadinya kegagalan, dia tahu persis di mana titik gagalnya. Jadi nggak perlu cari-cari lagi. Bayangin kalau di airport terjadi short circuit misalnya, terus trip, harus dicari titik mana yang gagal. Itu kan butuh waktu. Penerbangan delay semua tuh. Berantakan semua. Betul. Nah, tapi kalau ada semuanya terkontrol,
begitu ada failure, titik mana langsung ketahuan. Itu yang pertama. Oke. Ya. Tapi yang paling penting adalah supaya jangan terjadi adanya failure. Ya kan? Makanya tadi akan lebih kita bilang predictive maintenance. Ya. Itu akan kita bisa antisipasi sebelum terjadi kegagalan. Dan itu semua bisa terjadi karena digitalisasi. Iya. Gitu loh. Jadi istilahnya apa? Software centric. Iya. Ya. Software centric. Sekarang kita hidup nggak bisa lepas dari software. Ya. Jadi semuanya terkoneksi dan ada software, ada dashboard yang membantu kita sebagai tenan misalnya, atau sebagai operator untuk beroperasi lebih baik. Jadi mohon maaf, Bapak bekerja di perusahaan apa nih, Pak? Saya di Schneider Electric. Wah, saya kurang cukup familiar gitu ya. Padahal jangan-jangan produknya ada di rumah saya ya. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar ya. Minimal MCB ya. Katanya. Minimal MCB. Ya. Tapi produknya sangat-sangat ya diperlukan ya untuk safety ya, untuk juga tadi saving ya Pak. Betul. Itu kita dua aspek tuh udah penting itu. Betul. Iya. Ada kaitan juga dengan sustainability. Otomatis pastilah dong ya. Otomatis. Iya. Otomatis karena perusahaan kami itu sangat concern sekali mengenai sustainability. Dan kita bergerak di industri energi gitu ya. Dan kita teknologi provider di energi dan digital automation. Digital automation. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa pertama kita bisa memprovide energy efficiency. Ya kita punya solusi, kita punya teknologinya, baik hardware dan software. Lalu kita bisa membantu dengan solusi tersebut ke arah energi transisi, ya kan? Yang tadi mulai dari fossil fuel pembangkit menjadi yang lebih ke renewable, misalnya solar PV atau wind, gitu kan? Dan kalau yang terakhir ke arah circular economy, misalnya contohnya adalah produk kita, itu kita sekarang packagingnya semua sudah pakai yang green gitu ya. Nggak ada lagi kita pakai misalnya plastik yang sekali buang. Nah itu kita udah nggak pakai lagi Pak di produk kita. Jadi end to end itu kita sudah jalankan gitu ya. Dan target perusahaan kami itu di tahun 2025, which is 3 tahun lagi, itu kita akan net zero operation dari pabrik kita sendiri. What do you mean by net zero? Artinya kita tidak mengenerate emission carbon. Oh ya? Ya. Di within our own facility. Jadi mau pakai apa? Surya, pakai wind? Iya Pak, macam-macam. Kita pakai solar panel gitu ya. Misalnya kita punya pabrik di Cikarang. Sudah solar panel? Kita pakai solar panel. 100%? Belum 100%. Belum 100%. Tapi at least kira-kira 21% operation daily-nya sudah pakai solar panel. It save a lot. Kenapa? Menghematnya banyak. Menghemat Pak, menghemat. Tapi katanya menginstalasinya yang mahal ya Pak Martin ya? Untuk solar? Untuk, solar panel. Untuk solar? Ya. Tenaga matahari? Investasi awalnya mungkin sekarang lebih mahal, tapi mungkin dengan seiringnya perjalanan waktu ke depan Pak, itu akan semakin, saya rasa akan semakin turun cost-nya ya. Sekarang itu mungkin dibandingin 10 tahun yang lalu juga harganya sudah harga equipment-nya. Harga equipment-nya sudah semakin turun gitu ya. Dan semakin banyak pemakaian ke depannya, saya yakin pasti semakin turun gitu. Selalu teknologi begitu ya di awal, karena biaya R&D kali dibebanin semua ya Bos ya. Ya, harga masih mahal, habis itu begitu yang beli makin banyak, diproduksi makin banyak, harga akan makin turun. Tapi yang jelas maintenance-nya atau operasionalnya murah sekali ya, almost no cost ya Pak Martin ya. Untuk solar PV? Ya, almost no cost. Almost no cost ya, nggak perlu solar ya, nggak perlu diesel gitu maksudnya ya. Nggak perlu diesel. Nggak perlu diesel. Cuman memang kalau solar itu sekarang kan ketergantungan dari sinar matahari ya. Ya, kalau mau autonomous mesti pasang baterai misalnya. Nah, tapi kan baterai sekarang masih cost-nya masih tinggi. Ya sama, mungkin nanti ke depannya akan semakin turun ya. Ya, apalagi kita
produsen daripada Betul. komponen baterai ya, lithium dan sebagainya. Mestinya akan makin murah. Betul. Oke. Di Indonesia tuh kalau untuk solar panel itu hampir di seluruh wilayah kah bisa dipakai? Atau masih ada daerah-daerah yang, oh ini oke, ini enggak? Kalau di Indonesia saya rasa hampir semuanya karena kita tropical ya, dilintasin oleh betul. apa garis khatulistiwa. Ya. Oh jadi ini privilege juga untuk Indonesia ya bos? Betul, betul. Indonesia negara yang kaya ya. Termasuk kaya sinar matahari. Kaya sinar matahari. Kaya apa itu geothermal juga banyak kita ya. Jadi One of the biggest ya. Potensi untuk renewable energinya kan banyak sekali. Kita punya arus laut ya. Punya, saya dengar juga sungai ya Pak ya. Betul. Harus sungai kayak yang di Kalimantan Utara katanya. Betul. Potensinya gede banget. PLTA. Ya. PLTA. Makanya kita sangat mendukung dan senang sekali dengan programnya pemerintah gitu ya. Tahun 2025 pemerintah itu kan punya ambisi untuk 23% pembangkitnya adalah dari energi baru terbarukan, renewable gitu, energy. Renewable, artinya dari matahari, dari PLTA ataupun dari geothermal, gitu kan. Ada yang angin juga ya? Ada yang angin juga, ada yang angin juga. Ya. Walaupun katanya nggak bisa di semua tempat Indonesia ya. Iya. Dan angin Indonesia angin-anginan. Gitu. Tapi yang di Sulawesi saya dengar bagus ya Pak ya? Ya mungkin ya. Perusahaan Bapak masuk juga di tenaga angin? Kalau kita bukan supply turbinnya ya, tapi equipment setelahnya. Equipment setelah itu. Oke, paham saya. Apa kontribusi yang perusahaan Bapak lakukan untuk dalam rangka kan energi itu ke depan juga harus yang bersih dong ya, yang bukan yang karbon, emisi karbon lagi itu yang direduce. Seserius apa Pak yang dilakukan oleh Schneider? Kita sangat serius sekali. Pertama, kita punya, tadi saya bilang kita punya pabrik ya, kita punya office, itu semua kita pakai, solusi kita pakai Pak. Contohnya kita punya kantor yang relatif baru di Perancis ya. Oh ini perusahaan Perancis ya? Perusahaan Perancis. Bukan Jerman ya? Bukan. Oh, I thought Jerman. Namanya Jerman banget ya? Namanya Jerman ya. Banyak orang yang pikir Jerman, tapi perusahaan Prancis. Perusahaannya juga udah cukup lama, hampir 190 tahun, Pak. Wow. Ya. Di Indonesia? Di Indonesia kita tahun depan persis 50 tahun, Pak. Oh, nggak muda juga ya? Nggak muda. Jangan-jangan lebih tua perusahaan daripada Pak Martin ya? Iya, Pak, betul. Terus? Kita sudah 50 tahun ya. Nah, kita bangun office baru itu dengan semua teknologi kita pasang di sana. Ya. Jadi office kita di sana itu pemakaian energinya itu 1/10 dari rata-rata office di daerah Prancis itu. Ya, bayangin Pak. Di Prancis? Ya, di Prancis. Ya, karena full udah ya. Jadi pemakaian energinya itu 1/10 typical building semacam itu. Kalau di Indonesia? Ya, kalau di apply teknologi yang sama pasti akan sama. Karena kita pasang solar on roof yang di sana ya. Ada solar on roof. Ada pasang wind turbine, ya, kita pasang sensor-sensor, semua solusi kita pasang. Jadi itu betul-betul smart building, Pak. Ya, contoh yang tadi saya ilustrasikan di rumahnya Pak Helmi, itu kita gunakan di office kita sendiri gitu loh. Yang di Jakarta, yang di Indonesia. Yang di sana. Di sana. Di sini udah di Prancis. Juga mulai dilakukan kan? Sudah. Nah, satu lagi kita punya regional headquarter di Singapura. Ya. Kita pindah waktu itu 2017 kalau nggak salah. Jadi gedungnya ini bukan gedung baru, Pak. Kalau yang di Perancis tadi gedung baru. Kalau yang di desain khusus ya? Ya, bangun dari nol ya. Dari nol ya. Kalau kantor kita yang di Singapura itu gedung lama. Jadi gedung tua kita refurbish gitu ya. Refurbish ya. Jadi semuanya kita install baru. Ya. Kita pasang teknologi kita di sana. Nah, itu juga bisa save energi kira-kira 45%. Karena kita pasang solar on roof, kita pasang sensor-sensor, kira-kira ada 5.000 sensor di dalamnya, di dalam gedung itu. Oh, gede dong savingnya ya? Gede sekali, gede sekali. Dan kita dapat Green Platinum dari authority di Singapura, karena kantornya di Singapura kan. Ya. Jadi contoh untuk yang lain juga ya? Betul, betul.
Dan benefitnya apa Pak? Misalnya untuk building ownernya, nilai daripada gedung tersebut jadi naik juga. Naik. Padahal ini bukan gedung baru. Iya. Karena maintain-nya low ya, low maintenance cost ya. Betul. Oke. Kalau di Indonesia kantor Bapak di mana? Di Cilandak. Kantor kita di Cilandak. Cilandak. Di Cibis, Pabrik? ya. Pabrik kita di sini ada di Cikarang 1, Oke. besar. Dan kita punya 3 lagi di Batam. Oh. Ya, di Batam kita ada pabrik untuk produksi, tapi untuk seluruh dunia yang di Batam. Oh. Ya. Dan pabrik kita yang di Batam itu merupakan salah satu lighthouse yang di award oleh World Economic Forum tahun 2019. Ya, jadi untuk industri 4.0. Jadi banyak sekali Pak industri-industri dari yang lain ya di Indonesia yang datang ke pabrik kita di Batam Untuk studi banding melihat studi gitu banding. ya? Mereka mau lihat seperti apa pabrik kita, karena kita betul-betul pakai semua teknologi kita sendiri di situ, dan impact-nya juga kita rasakan sendiri, gitu ya. Dari energi saving-nya kita rasakan, dari waste-nya menurun banyak, itu juga kita rasakan. Ya. Semua pabrik kita seperti itu sekarang. Ya. Industri itu waste juga menjadi persoalan ya. Betul. Nggak gampang juga ngebuangnya. Ini kan waste juga reduce banget ya Pak. Reduce sekali. Dan pemakaian air juga misalnya juga dihemat. Bagaimana dengan tenaga kerja? Karena kita tahu ledakan digital itu di Indonesia kan ada mengakibatkan lag ya, mengakibatkan apa ya, digital talent kita itu kan kurang ya, nggak sebanding dengan kebutuhan orangnya Pak, dengan kebutuhan industrinya. Apa solusi yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak? Kalau kita sekarang kita mulai aktif bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan misalnya ya. Kita training berbagai macam SMK gitu ya. Kira-kira mungkin ada 350 atau 360 guru yang kita training ya. Setiap tahun saya lihat progres kita training murid-murid itu semakin banyak. Mungkin sekarang hampir 13.000 atau 14.000 siswa yang di training. Dan dari tadi 350 guru yang kita train, jadi train the trainer gitu ya. TOT ya. TOT. Kita bisa mentrain lagi kira-kira hampir 700 guru lagi. Ya. Dan ini kita teruskan ya setiap tahun, bagian dari CSR juga dari Schneider, supaya talent-talent ini yang mulai dari SMK gitu ya, kejuruan ini siap lebih aware gitu ya mengenai solusi-solusi yang ada. Apa yang diajarkan ke mereka Pak? Macam-macam Pak, macam-macam. Misalnya automation misalnya. Misalnya automation ya, tergantung kejuruan mereka kan. Misalnya kita ambil automation, berarti kita ajarin mereka untuk basic automation, ya baik untuk hardware-nya dan software-nya gitu ya, untuk industri kan, untuk di pabrik-pabrik misalnya. Automation itu kan hampir semua industri pakai ya, tergantung tipe industrinya, ya, tipe prosesnya, gitu. Jadi menurut saya penting sekali juga buat siswa dan mahasiswa Indonesia untuk lebih siap gitu ya ke depannya. Karena saya tahu kebutuhan itu banyak banget ya. Banyak. Pak, kalau ini bukan rahasia dapur gitu, nature of business gitu, in term of profit gitu untuk perusahaan operasional di Indonesia, Schneider Electric ini, is it a good business? I think so ya. Karena kita tahu yang saya bilang tadi, mega trend ke depan itu bisnis energi itu adalah bisnis yang sangat challenging. Ya. Yang jelas kita menawarkan sesuatu yang will be very good untuk customer kami gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, dengan mereka mendigitalisasi equipment mereka gitu ya, mereka bisa save energi rata-rata itu Pak minimal 25-30%. It's big. It's very big. Banget. It's very big gitu kan. Itu pertama dari energi efisiensinya. Yang kedua dari sisi efisiensi operasional secara keseluruhan. Oke. Ya, tapi dengan syarat mereka juga harus punya
manpower yang tadi Pak Helmi tanyakan gitu digital talentnya ya. Digital talent. Tapi itu menurut saya akan menjadi keniscayaan kan Pak. Ya, keniscayaan karena semua sekarang anak-anak zaman sekarang kan kalau menurut saya lebih cepat gitu ya. Instant generation. Instant generation. Semuanya mau cepat. Ya. Safety pasti juga ya. Safety itu non-negotiable. Ya. Non-negotiable. Ya, itu harus. It's number one. It's number one. Atau mungkin it's number zero. Iya. Di bawahnya satu lagi. Di depannya satu. It goes without saying gitu. Safety. Iya. Belum lagi sustainability ya. Sustainability. Itu menjadi satu silver lining gitu ya. Yang menyambung. Menyambung ya. Ujung-ujungnya akan menjadi sustainability. Satu paket lah jadinya. Satu paket. Oke, Pak Martin, Indonesia kan ntar lagi akan menjadi tuan rumah ya dari G20. Di mana salah satu isu yang dibahas adalah masalah energi, kita harus menuju clean energy. Bagaimana pandangan Bapak atau pandangan dari korporat di mana Bapak sekarang tergabung? Kita sangat mendukung sekali program G20 ini dan kebetulan Indonesia yang memegang presidensinya tahun ini gitu ya. Dan kita juga kemungkinan akan berpartisipasi di dalam salah satu work groupnya. Ya, jadi di dalam G20 itu banyak work groupnya tergantung topik masing-masing. Ada salah satu work groupnya Science 20 gitu ya. Yang mungkin kita akan berpartisipasi di sana untuk bicara mengenai teknologi ya, teknologi yang ada sekarang itu bisa membantu untuk membuat energi transisi itu lebih cepat gitu kan. Dan at the end kita harus mencapai net zero carbon sebelum targetnya adalah 2050 untuk supaya dunia kita ini Pak masih bisa nyaman untuk dihuni oleh anak cucu kita. Gitu. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang gitu. Bos, G20 juga isunya adalah salah satu agendanya, bukan isu, adalah tentang kita harus menuju green energy. Ya, tadi clean energy, sekarang adalah green energy. What do you think, Pak? Ya, itu sangat penting sekali karena saya kira semuanya sekarang sudah sangat aware betapa pentingnya green energy. Karena untuk mencapai tadi Pak, untuk mencapai net zero carbon. Net zero carbon. That's the target ya. That's the target. Kenapa kita harus mencapai itu supaya kita bisa melimit kenaikan suhu itu 1,5 derajat. Itu mengerikan ya. Itu mengerikan. Artinya kita harus mengkontrol sekali apa yang kita generate ke atas gitu kan. Ya, sekarang aja global warmingnya udah terasa ya Pak ya. Betul. Cuaca sudah tidak bisa diprediksi. Betul. Ada tiba-tiba musim dingin datang lebih cepat. Musim panas kok lambat banget baru berakhir ya. Tiba-tiba bukan musim hujan kok banjir gitu dan sebagainya. Jadi kalau hujan akan semakin lama dan semakin deras. Kalau panas akan semakin panas yang menyebabkan wildfire tadi. Ya, dan itu sangat tidak nyaman untuk kita yang menghuni tempatnya gitu ya. Apalagi ada Presiden Amerika bilang Jakarta akan tenggelam. Tahun berapa tuh? Makanya kita harus act dari sekarang. We have to do something. We have to do something sebelum terjadi. Tapi berarti saya lihat milenial itu juga sangat concern ya tentang apa lingkungan ya, tentang kesehatan. Jadi siapa bilang milenial nggak pedulian, mereka lebih concern dari kita kadang. Betul. Dan saya pikir kita harus terus bicara mengenai topik ini. Ya, misalnya ke yang setelahnya milenial, yang lebih muda lagi. Gitu ya. Misalnya ada generasi Alpha ya, ada Gen Z. Misalnya saya dengan anak saya gitu ya, yang masih pra remaja. Pernah ditegur oleh anak kalau kita buang sampah sembarangan. Saya pernah. Betul. Mereka lebih care, lebih aware. Dan kita harus terus bicara ini ke anak cucu kita kan Pak. Oke. Pak Martin, thanks for sharing ya. Jadi semoga ini
yang menonton kali ini. Hari ini saya dapat tamu istimewa yang sharing, mengingatkan kita syukur kalau teman-teman semua sudah aware gitu. Tapi percayalah, energi adalah bagian yang sangat penting. Mungkin salah satu yang paling penting dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa energi. Persoalan energi kita itu juga ada persoalannya. Ada emisi karbon, ada isu di situ, ada apa fosil fuel itu juga makin menipis, ya. Stok crude oil makin tipis, batu bara makin tipis, ya, dan juga isu lingkungan menjadi isu juga yang harus kita pikirkan. Global warming sudah terjadi. Ya, jadi mari kita jaga, save the earth gitu. Dan dengan cara salah satunya adalah dengan memilih energi yang tepat. Bukan saja sumber energinya yang tepat, tetapi juga sekarang kan kita udah digital ya Pak Martin ya, dengan menggunakan teknologi yang tepat. Betul. Menggunakan software. Ya, dan terima kasih untuk perusahaan Pak Martin yang juga udah memikirkan ke sana, karena juga mengajak masyarakat untuk hey, let's save the energy. Yes. Pak Martin, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira cukup. Oke. Thanks for sharing, Pak. Semoga sukses ya. Selamat celebrate 50 tahun Schneider di Indonesia. Di Indonesia. Dan saya tahu sekarang Schneider not German but French. Itulah perbincangan saya dengan tamu hebat saya. Saya belajar banyak hari ini. Oh iya juga. Saya udah concern, tapi hari ini saya lebih detail gitu ya. Mari kita selamatkan bumi. Mari kita selamatkan anak cucu kita dengan memilih energi yang tepat dan memilih equipment tepat dan tindakan yang tepat ya. Jangan biarkan listrik nyala kalau kita tidak ada tempat. Jangan biarkan AC nyala seharian gitu padahal kita tidak ada dalam ruangan. Small thing but it is big matter ya. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.